Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Muhammad Khairuddin dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Ingin menjelaskan tentang beberapa cara kerja ponsel, internet, dan kabel fiber optik. Baik, yang pertama yaitu bagaimana cara kerja ponsel. Yang pertama, mikrofon menerima suara dari pengirim. Yang kedua, gelombang suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. Yang ketiga, BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan kepada pusat telekomunikasi. Yang keempat, pusat telekomunikasi meneruskan sinyal ke BTS terdekat untuk diteruskan kepada penerima. Yang kelima, sinyal yang sampai pada penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Dan yang kedua, bagaimana cara kerja internet. 1. Permintaan. Saat Anda membuka sebuah situs web atau aplikasi, perangkat Anda, komputer, smartphone, dan lain-lain mengirimkan permintaan ke server situs atau aplikasi tersebut. Dan yang kedua, DNS, Domain Name System. Permintaan ini pertama kali melewati DNS yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain seperti google.com. Yang ketiga, transfer data. Data yang diminta kemudian dikirim dari server ke perangkat Anda melalui jaringan internet yang terhubung. Yang keempat, TCP atau IP. Protokol memastikan Anda terkirim dengan benar, terurut, dan tidak ada data yang hilang. Data yang dikirim dibagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian dirangkai kembali di perangkat penerima. Dan yang terakhir adalah penerimaan. Perangkat Anda menerima data yang telah dikirim dan memprosesnya untuk ditampilkan sebagai halaman web, aplikasi, atau konten lainnya. Dan yang terakhir, kabel fiber optik. Bekerja dengan mengonversi sinyal listrik menjadi cahaya, lalu mengirimkannya melalui serat kaca atau plastik. Sinyal cahaya ini dipantulkan berulang kali di dalam inti surat, menjaga sinyal tetap berada di dalam kabel hingga mencapai tujuan. Berikut adalah beberapa tentang cara kerja kabel fiber optik. Yang pertama, konversi sinyal. Data digital yang ingin dikirim diubah menjadi sinyal cahaya oleh perangkat yang disebut transceiver optik. Yang kedua, pengiriman sinyal cahaya. Sinyal cahaya dikirimkan melalui inti serat optik. Inti ini terdiri dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis, dengan diameter kurang lebih setara dengan rambut manusia. Dan yang ketiga, pemantulan internet total. Cahaya yang memasuki inti serat optik dengan sudut tertentu akan terus dipantulkan di dalam serat karena perbedaan indeks bias antara inti dan lapisan pelapis. Yang keempat, rekonversi sinyal. Di ujung lain kabel optik, sinyal cahaya diterima oleh receiver dan dikonversi kembali menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir, perangkat pendukung. Kabel fiber optik seringkali dilingkari dengan perangkat pendukung seperti touch cord, adapter, splitter, dan joint closer. Dengan cara kerja ini, kabel fiber optik dapat mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, jarak jauh, dan kualitas sinyal yang lebih baik dibandingkan dengan kabel konvensional seperti kabel tembaga. Jadi, ponsel, internet, dan kabel fiber optik telah mengubah dunia kita dengan cepat. Akses informasi yang instan, komunikasi jarak jauh yang mudah, dan konektivitas global yang tak tertandingi oleh menciptakan masyarakat yang terhubung dan dinamis. Masa depan teknologi ini menjanjikan inovasi lebih lanjut yang akan terus membentuk peradaban kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.